dua yang belum mengumpulkan. Satu tadi udah masih ke ibu. Satu lagi siapa nih yang pasang belum? Oh ya, kenapa nggak? Belum ikut makan? Oh belum ikut makan? Terus nggak nanya ke temannya? Nggak ada informasi dari PIC juga nggak ngasih tahu. Teman-teman juga nggak ini bukan dari PIC ya. Katanya juga masih dari apa ini? Ini jadi pelajaran yang penting semua ya. Semoga kedepannya lebih aware lagi. Kalau misalnya kalian nggak datang sekolah, tapi tanya ke temennya, nah, jangan langsung tinggalin informasi, oke? Oke, jadi ini materi terakhir di unit ini. Lalu minggu depan kita akan informatif 2, lanjutan dari yang kemarin. Lalu mingguan kita akan materi. Oke, sebelum lanjut, tetap sama ya proses prosedur kita. Kalau ada yang sedang berbicara, tolong dihargai. Kemudian ada yang sebenarnya tetap diterapkan. Oke, sudah ambil HP semua. Kita akan review pelajaran kita. Silakan di-scan. Bisa yuk. Wah, ada ngomong. Ya, yang udah langsung dikerjakan, Nak. Mulai. Apa lu? Malah dulu. Kadang-kadang sudah semua ya. Sudah semua. Mulai jangan sabar. Pertanyaannya di atas ya. Kalian udah pernah main itu belum? Sudah? Kalau ada yang nilainya kurang bagus, datang ke ibu. Oh, ya Pak. Yes, 60. Juri, Pak. Sekali lagi. Boleh lagi, Bu. Sekali aja. Ini pencet. Yang udah di file langsung dikumpulkan ya. Nah, teman kalian ada dapat 100. Saya, Bu. 100. Kurang 1. Yang udah langsung HP-nya dikumpulkan. Orang non PSPAL.
bilang yang sini. Thank you. Kasih deh. Makasih deh. Bacor, nanti yang bisa VIP. Hai Sofi. Yes, I saw you. Jadi kita akan menghasilkan materi kita tentang faktor pendorong dan struktur administrasi. Silakan Pak. Bukunya halaman 93. Kalau faktor pendorong harusnya tidak terlalu asing lagi ya. Karena kalian pasti punya informasinya. Oke, coba baca faktor pendorong 5 menit ya. Cukup ya. Sampai kapal bukan? Lima menit ya, bukan berbicara.
jawab masing-masing. Ya Allah. Bantu Chef. Bantu Chef. Masa mau bantu Ge? Ya tenang Ge, tenang Ge. Suaranya kalau kayak gitu. Oke, ada insiden. Oke, coba masing-masing orang, masing-masing dari kalian, coba pikirkan secara mandiri dulu ya. Pikirkan apa yang kalian lihat dari kedua gambar ini. Di depan ini. Sudah? Sudah? Kemudian dengan teman samping kalian, kalian pasangkan atau kalian bagikan apa yang ada di pikiran kalian. Ajar aja. Jangan ada yang nggak berdiskusi ya. Kaitkan dengan faktor pendorong interaksi sosial yang sudah kalian sudah semua jangan. Oke, coba ibu siapa yang mau ngurutin? Jangan tunjuk-tunjukkan. Oh, boleh, oke. Jadi yang waktu begini Oke, kalian itu kalau menurut faktor pendorong interaksi itu orang bersimpati dan empati. Kalau yang tahap ini mengimitasi bersimpati dan berempati dari mana kita bisa lihat? dan ya mengenal gitu. Jadi ya Sudah? udah. Ada lagi? Di depan ini saya semangat banget. Ya, silakan. Identifikasi. Apa dia? Coba ada lagi? Satu lagi. Tujuh. Pakai sepinta tadi Bu ya. Yang belakang? Tahu nggak? Tahu kayaknya Apa itu? yang kiri simpati, yang kanan identifikasi. Yang kiri simpati, yang kanan? Identifikasi. Yang kanan dipelihara. Yang kanan identifikasi. Ini simpati. Oke. Jadi kita bakal bahas satu-satu. Sambil dicatat ya Nak ya. Atau kalau yang pakai ini juga boleh. Jadi kalau ini sambil menjelaskan ya. Jadi kalau di sini di buku kalian juga dikatakan
plus Indonesia. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Kalau dari format kalian sekarang juga itu senang ya bacanya, karena banyak yang udah bisa menjelaskan atau mengaitkan identifikasi. Ada yang mengidentifikasi ada yang mengidentifikasi anggota keluarganya, ada kan yang mengidentifikasi ayahnya, kemudian dia setelah karena melihat ayahnya dia mau menjadi seperti ayahnya yang bertanggung jawab dan bisa memimpin keluarganya. Coba selesai ini. Nah, jadi antara imitasi dengan identifikasi ini sebenarnya berkaitan, tapi bisa dikatakan kalau imitasi ini lebih dalam. Artinya ketika seseorang mengimitasi orang lain, artinya dia berusaha untuk menjadi istilahnya sama dengan orang yang diimitasinya. Berbeda dengan identifikasi yang dia hanya menyesuaikan, dia memiripkan dirinya. Nah, yang menjadi role model tadi. Sudah? Oh iya, jadi kalau imitasi ini biasanya itu meniru yang secara terlihatnya, dari fisiknya, mungkin dari tampilannya dan sebagainya. Kan mengidentifikasi ini dia mengadaptasi bisa dikatakan nilai-nilai hidup orang yang dicontohnya atau kebiasaannya, bahkan ya bahkan sampai sikap dan perilakunya juga ditiru sama orang itu. Jadi oke ya. Berarti identifikasi lebih sudah? Lanjut. Ada sugesti, simpati dan empati. Nah, jadi kalau sugesti ini biasanya paling sering itu terjadi karena ada pengaruh dari
Oh, kalau katanya. Ya, yang itu satu lagi simpati. Ini simpati. Ya, Teman kalian bilang ini imitasi, ini simpati. Ada lagi kita punya yang berbeda? Sama semua, nak? yang kiri empati, yang kanan Yang kanan, yang kiri, empati. yang kiri empati. Karena Karena apa? Karena kan dia merasain emosi seseorang sama dia melakukan tindakan yang membuat seseorang yang Nah, ini kita semua. kita silakan. Bahkan yang regulasi kan kayak proses meniru sikap perilaku atau gaya hidup orang lain. Tapi kalau bisa dilihat tuh dia kayak ngikutin gaya berpakaian sama kayak mainan. Betul ya, nah, jadi di sini tuh bukan hanya sekedar simpati karena dia ada, kita bisa lihat ada aksinya, ada tindakannya. Dia menghibur, ada watak sosial yang kembali lagi ke syarat yang sebelumnya, dia menghibur temannya. Kelihatan sini dia menghibur, ada tindakan yang dilakukannya. Sedangkan ini imitasi karena itu dan dibilang teman kalian itu dia awalnya dia pasti punya rasa kekaguman terhadap apa yang diidolakannya. Dan ini nggak terjadi dalam waktu yang singkat, pasti dalam jangka waktu yang lama. Kemudian muncul dalam dirinya untuk aku suka bagi, jadi aku menyamakan diriku dengan ini, ya. Oke. Nah, silahkan dicatat. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Nah, jadi proses asosiatif ini seperti yang sudah ditulis di depan itu adalah proses yang mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Atau dalam biar mudah minatnya, kalau yang asosiatif ini menuju atau mengarah kepada hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Sedangkan yang disosiatif adalah kebalikan dari asosiatif. Ini biasanya dilakukan sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan kepada apa dan siapa kita akan bahas. Ya, sudah. Ya. Saya. Kalian sambil buka buku ya. Saudara. Nah, yang pertama kita akan mulai dari kerjasama. Siapa sih yang nggak kenal dengan kerjasama, gitu kan? Kalian pernah nggak bekerja sama? Sama? Kerja kelompok, betul. Kalau di rumah? Rumah dan segala macam. Nah, jadi kalau di sini dikatakan, ya, jadi tujuan kerjasama
tujuan yang sama tentunya. Jadi ada kesepakatan atau tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Kemudian kerjasama ini bentuknya ada banyak ya. Tapi kalau di buku ada 5. Kita akan belajar satu-satu. Tapi kalian tulis dulu. Jenis-jenis kerjasama yang pertama itu dari kalian yang pertama kerukunan. Terus yang pertama kerukunan, kalau dari kalian harus bilang dulu. Kerukunan atau pertama ya? Yang kedua adalah bargaining. Apa itu bargaining? Coba kalian buka dulu. Yang bagian B. Halaman 97 B bargaining. Coba ada yang bisa jelaskan ke ibu apa maksudnya bargaining? Betul ya kamu bilang. Ya kamu coba baca di bukunya apa itu? Dalam bargaining, prinsip keadilan sangat ditekankan. Jadi sederhananya bargaining ini adalah proses tawar menawar. Ya. Jadi bargaining ini adalah proses tawar menawar di mana antara satu pihak dengan pihak yang lain itu melakukan tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang sama. Dan biasanya tawar menawar ini tujuannya supaya kedua pihak itu sama-sama enak, nggak ada yang lebih diuntungkan atau yang dirugikan. Kemudian kooptasi atau proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik. Nah, biasanya kooptasi ini terjadi ketika ada pergantian pemerintahan. Jadi kan kalau pergantian pemerintahan kan pasti banyak hal-hal yang masih harus disesuaikan. Kita kan pemerintahan yang baru nggak bisa langsung menerapkan program-program kerja mereka kan. Pasti mereka harus mengadaptasi dulu dari apa yang sebelumnya, kemudian dievaluasi dan diperbaiki untuk kemudian menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian koalisi, apa itu koalisi? Apa koalisi? Koalisi itu kombinasi antara dua organisasi atau lebih. Koalisi apa yang pernah kalian lihat? Apa nak coba pikirkan, coba diskusi dengan teman kalian. Apa itu koalisi?
yang kalian waktu itu ngikutin ini kan? Nah di situ ada partai-partai yang berkoalisi atau bergabung menjadi satu untuk mendukung presidennya. Contoh partai yang berkoalisi untuk mendukung Gerindra. Gerindra PDI. PDI. Mendukung kan calon nomor PBB apa PBB? ya, Daniel mau menjelaskan nggak? Coba perhatikan ke Daniel dulu. Gimana Daniel? Kemarin itu partai apa yang berkoalisi? Ya, jadi kalau dari kayak kasus kemarin dulu ya, kasus pemilu, di sana ada partai-partai yang berkoalisi atau bekerja sama untuk mendukung pasangan calon nomor 2. Contohnya ada Gerindra, kemudian ada apa? Jadi partai-partai ini berkoalisi atau bergabung untuk menaikkan satu calon yang mereka sama-sama sepakati, ya. Kemudian yang terakhir ada joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pertambangan minyak dan perhotelan. Artinya di sini karena mereka melihat ya ada satu kesempatan yang bisa sama-sama dicapai, jadi mereka saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Next, kemudian ada akomodasi. Kalian bisa sampai sini aja ya. Ini ada buku semua.
catat dulu ya. Yang pertama versi diberikan kan ya, adalah praktik memaksa pihak lain praktik memaksa pihak lain. Versi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan melalui tindakan atau tanpa tindakan. Versi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan melalui tindakan atau tanpa tindakan. Contohnya, praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan melalui tindakan atau tanpa tindakan. Nah, jadi versi ini biasanya itu ada pihak yang lebih dominan yang kemudian menekan pihak yang lain. Contohnya, kalau sekarang itu sekarang dan dari kemarin sebenarnya itu sedang ramai boykot. Apa boykot? Apa boykot? Nggak boleh beli. Iya, tidak boleh membeli atau memakai. Ya kan sekarang banyak ya saudara-saudara sebelah yang mengatakan apa? Boykot produk Israel, yang mendukung Israel dan sebagainya. Jadi itu juga termasuk salah satu bentuk dari karena ada pihak yang lebih dominan yang menekan pihak lain. Kemudian kompromi. Kalau dari segi dari namanya aja, ada yang bisa jelaskan apa itu kompromi? Sama-sama. Kamu kok umumnya terus? Makanya komunikasi ya. Buang. Dari kemarin dong kayak gitu ya. Satu longkang. Apa Bu? Satu longkang. Situ Bu. Mau dibuang satunya. Kita lanjut ya. Yang kedua kompromi begitu ya, adalah upaya untuk memperoleh kesepakatan. Upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda pendapat atau berselisih paham. Benar? Coba Ibu mau tanya dulu siapa yang benar? Contoh kompromi yang pernah kamu lakukan berdoa apa ya?
jenis apa nak satu komponen? Apa itu? Integritas keuangan itu jadi komponen. Jadi akhirnya nggak beli. Belinya di mana? Jadi kalau kompromi ini ada jadi kalau kompromi ini ada dua pendapat yang berbeda, ada bukan dua atau lebih pendapat yang berbeda, kemudian kita istilahnya itu cari jalan tengahnya untuk pendapat atau memperoleh kesepakatan, ya. Kemudian mediasi, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Mediasi ini adalah bisa dikatakan sebagai upaya perdamaian antara dua pihak, tapi dibantu oleh pihak ketiga. Misalnya antara Daniel dengan saya terus dengan kamu siapa namanya? Misalnya antara saya dengan Theo, mereka terjadilah konflik. Daniel menuduh Theo mengambil uang, misalnya. Lalu Theo nggak terima. Kenapa dia nuduh atas dasar apa dan sebagainya? Akhirnya ributlah mereka ribut, terjadi konflik, dan mereka datang ke ibu. Ibu lah sebagai pihak ketiga, ibu yang dikatakan sebagai mediator. Jadi ada orang ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi antara Daniel dengan Theo. Jelas ya? Nanti siapa mediator, nak? Ya, orang ketiga yang mendamaikan. Kemudian arbitrase. Dapat ya? Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa sengketa perdata di luar peradilan umum di luar
Peradilan umum. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Didasarkan pada perjanjian arbitrase. Ulang ya. Coba fokus. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Bingung? Yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang berlalu kita berlalu. Iya Pak. Jadi arbitrase ini biasanya terjadi antara pihak atau warga, biasanya ini warga lokal dengan perusahaan. Jadi ada ya ada kan biasanya kan kayak di tempat itu loh, waktu itu pembuatan tol Pekanbaru itu kan apa ya istilahnya menggusur mereka beli tanah dari yang mereka beli sebenarnya kan beli tanah dari masyarakat sekitar, tapi untuk membeli itu ada ketemu dulu mereka, membahas dulu, baru mereka ini masyarakat ini kalau misalnya wilayahnya itu mau dialihfungsikan menjadi tol, itu mereka mau diganti rumahnya sebanyak apa, sebesar apa dan sebagainya. Kemudian konsiliasi, kalian mungkin udah nggak asing lagi ya dengan konsiliasi, rekonsiliasi. Coba dari namanya aja apa itu konsiliasi? Konsiliasi. Coba Hendy. Rekonsiliasi pernah dengar? Coba apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar rekonsiliasi? Mendengar doang. Ada lagi yang pernah lakukan? Jadi konsiliasi dengan mediasi ini mirip ya. Konsiliasi ini penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan bantuan konsiliator. Kalau tadi mediasi itu mediator atau mediator. Jadi sama-sama ada pihak ketiga yang membantu mereka menyelesaikan permasalahan. Terus bedanya apa? Dan yang terakhir adalah toleransi atau perilaku manusia
dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi udah nggak asing lah ya dengan toleransi ini. Jadi toleransi ini bagian dari bentuk akomodasi asosiasi juga, di mana orang-orang ini tadi apa yang disini? Tujuannya adalah sebenarnya ini lebih ke supaya tidak terjadi konflik. Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Apa perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi? Coba 2 menit dengan teman sampingnya. Apa perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi? Perbedaan mediasi dan konsiliasi. Tapi kan antara mediasi dengan konsiliasi. Oke, kita cari dulu ya. Jadi kalau mediasi ini pihak ketiganya itu menengahi, tapi nggak berhak untuk memberikan keputusan. Keputusannya tetap berada pada pihak pertama. Jadi keputusannya tetap ada pada pihak pertama atau kedua. Jadi mediator ini sebagai penengah, tapi tetap aja diusahakan untuk damai. Sedangkan konsiliasi kebalikannya. Bukan menjadi pihak satu aja yang dilakukan. Tapi ibaratnya di dalam ini konsiliasi ini, si konsiliator ini punya kekuasaan atau hak untuk menghasilkan kesepakatan. Oke? Bisa kita lanjut? Lanjut ya. Kemudian asimilasi dan akulturasi. Coba baca bukunya 3 lihat. Asimilasi dan akulturasi.
Jadi secara sederhananya kalau asimilasi ini campuran atau gabungan dari dua budaya yang berbeda yang kemudian menghasilkan kebudayaan baru. Dan bisa jadi kebudayaan yang berbeda itu hilang digantikan oleh budaya yang baru. Nah di sini bilang melalui budaya baru. Tadi bisa kasih contoh nggak? Yaitu tidak menggunakan budaya asli. Jadi satu. Apa yang diokan? Yang diokan jadi itu kalau tadi kan tadi nanya di buku itu dibilang itu kalau akulturasi itu menggabungkan budaya, lalu dibilang kalau akulturasi yang di buku itu nggak menghilangkan ciri-ciri dari budaya sebelumnya. Asimilasi ini yaitu menurut Tahu ya perbedaannya ya? Jadi kalau asimilasi ini budaya yang berbeda itu menjadi satu dan menghasilkan budaya yang baru. Sedangkan akulturasi adalah kebalikannya. Dia bercampur tapi tidak menghasilkan budaya yang baru dan tidak meninggalkan kebudayaan yang lama. Ngerti kan sampai sini? Boleh kita lanjut? Yes, ya? Kemudian disosiatif. Tadi di awal ibu bilang asosiatif itu lebih mengarah ke apa ya? Kerjasama, hal yang baik lah istilahnya. Kemudian kita akan belajar tentang disosiatif. Coba nanti kita lihat. Disosiatif ini tuh apa banyak ya jenisnya ya? Yang pertama ada persaingan. Proses disosiatif persaingan ini ya dari namanya aja kita sudah bisa lihat bahwa adanya persaingan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi ada hal yang ingin dicapai oleh mereka, gitu ya. Kalau contoh persaingan ekonomi ya, sekarang ini apa ya namanya? Nah, persaingan antara produk Apple atau iPhone dengan
produk mereka tetap eksis dan banyak diminati oleh penggemar. Jadi sekarang Android juga semakin ini ya, memperbaiki kualitasnya ya, dari segi semuanya, dari segi kamera, dari segi spek HP semuanya. Jadi mereka itu berusaha untuk gimana caranya supaya produk mereka ini nggak ketinggalan di pasaran. Kalau persaingan di pendidikan contohnya apa? Contoh persaingan di pendidikan. Jadi kalau di dalam pendidikan kayaknya lebih antar sekolah itu. Jadi sekolah A ini dia kayak anak ini mau dapetin murid yang bagus, jadi dia meningkatkan fasilitas sekolahnya sama meningkatkan juga daya tarik kepada murid-murid yang masuk sekolah yang kayak ini, sama juga dia bersaing sama sekolah yang B, dan dia juga melakukan hal yang sama kayak meningkatkan kesehatan juga. Jadi dia melakukan persaingan buat dapetin kalau siswa-siswa yang di dalam sekolah itu memiliki tertarikan kepada sekolah A atau sekolah B. Kalau dalam persaingan di pendidikan ini, bisa dalam konteks sekolah yang seperti dijelaskan. Jadi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu sama-sama meningkatkan kualitasnya, meningkatkan mutu sekolahnya supaya banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Contohnya kayak di SKH ini, bagus kan sekolahnya? Bagus, makanya orang tua kalian menyekolahkan kalian di sini. Bagus sekali. Bagus kok, kalau nggak bagus kamu juga harus sekolah di sini kan? Sebenarnya kemudian ada setengah kompetensi. Sambil dicatat ya. Ini bukan penjelasan ya. Yang langsung nggak kelihatan ya? Jadi kompetensi umum ini Nyata Bu. Masih nyata gitu. Ya. Dan jadi seperti namanya, kalau yang pertama itu ada kompetensi umum ini yaitu adanya apa kompetensi umum ini bisa dikatakan juga sebagai penolakan. Maksudnya adalah ketika
Tinggi ada temannya. Kalau kontravensi sederhana ini biasanya coba kamu berdiri. Masih apa? Kalian memang duduknya diganti-ganti gitu ya? Ya Bu. Ya. Lanjut ya. Kalau kontravensi sederhana itu jadi kalau kontravensi sederhana ini berupa penyangkalan terhadap pernyataan orang lain secara terbuka atau halus. Contohnya ketika kalian kurang setuju nih dengan pendapat teman kalian dalam sebuah diskusi, maka kalian akan memberi sanggahan. Betul? Kalian akan memberi sanggahan, kemudian kalian kasih pendapat kalian. Kalian dimaksud dengan kontravensi sederhana. Kemudian kontravensi intensif atau perlawanan. Nah biasanya kan di kontravensi intensif ini melibatkan penghasutan. Jadi kayak misalnya ada satu pihak yang nggak suka dengan pihak lain, maka dia akan menyebarkan gosip, bisa dibilang gosip atau berita yang nggak valid untuk menjatuhkan si pihak lawannya itu. Kemudian kontravensi rahasia. Kenapa di belakangnya? Ya, jadi kontravensi rahasia ini lebih ke membocorkan rahasia atau melakukan pengkhianatan. Dan yang terakhir adalah kontravensi taktis. Kontravensi taktis ini biasanya diikuti dengan intimidasi. Contohnya ada preman. Preman yang memaksa orang lain untuk memberikan barang-barangnya atau duitnya kepada orang yang dipalaknya. Ya. Dan yang terakhir, Oh my god. sudah nanti catat ya. Ya Bu, ya Bu, ya Bu, sabar ya Bu. Ya, jadi sesuai dengan kalian kayaknya nggak bisa duduk sampingan ya. Bukan, Bu, ini saya Jadi sesuai dengan namanya, pertentangan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai pandangan dan tujuan antara individu dan kelompok. Kalian pernah nggak berada dalam ini pertentangan ini? Pernah? Nah, Pernah contohnya? saya sama teman Bu. Kalian berdua? Ya. Karena? Dan akhirnya kalian terjadilah pertentangan di antara kalian berdua. Itu yang disebut dengan pertentangan
Ya. Kemarin itu merancang format itu kalian akan melakukan observasi bersama dengan kelompok. Tetapi setelah berdiskusi dengan materi itu format kita akan melanjutkan yang kemarin minggu depan. Tapi kalian akan melakukan observasi secara individu itu untuk tambahan nilai karena kalian perlu dilengkapi. Gitu ya. Untuk tambahan nilai. Jadi sambil dibangun. Ini juga hari ini ya. Jadi selama 2 minggu ini Ibu akan kasih tugas. Kalian akan mengobservasi lingkungan kalian di sekitar. Contohnya Bu. Secara mandiri ya. Ibu kurang. Tujuan kita kan akan tetap melanjutkan progres semakin minggu depan. Materi kita ini sudah selesai, jadi kalian akan melanjutkan progres semakin minggu depan. Nah, jangan lupa tugas observasi itu akan dilaksanakan secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Jadi kalian akan mengobservasi lingkungan di sekitar kalian, boleh yang bersifat asosiatif maupun disosiatif. Ya, jadi misalnya di lingkungan sekitar kalian itu terjadi tawuran antar remaja. Ibu akan teruskan berkiais nanti apa aja yang mau kalian cari. Tapi secara garis besarnya kalian akan lihat kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian tawuran itu termasuk ke dalam asosiatif atau disosiatif. Kemudian apa cara penanggulangan yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Nanti ibu akan kasih ke PSI ya. PSI dan itu tugasnya 2 minggu lagi. Ini sekarang. Kalau nggak habis ya mau rumah Satu ini aja Bu, satu baju. Udah jadi tahu selesai. ini tugas di rumah. Besok bawa. Berarti hari Rabu ya. Atau deh. Minggu depan. Hari Kamis ya. Kamis soalnya hari Jumat itu nggak sekolah.
Siap. Berdiri. Mari salam. Terima kasih Bu Angel dan Bu Febri. God bless you and we love you always. Ganti dulu yuk. Mantap, mantap, mantap. Ganti baju Sam. Iya, Le. Nih. Oh, ada apa lagi? Masa bobot. Ayo, Woi, masuk video, masuk video. Buset, penyimpanannya banyak banget sih, satu jam. Ngapain lagi, Bang? Jangan lupa kill. Sam, kalau jam segini Pak Joko di mana, Sam? Di toilet. Ikut apa gue? Ikut apa nyampe mana? Woi. Berapa ya? Ya udah, ayo.